Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khotofidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita memasuki bab qaulullah ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la li anfusihim yansurun. Bab firman Allah Azza wa Jalla, apakah mereka mempersekutukan dengan Allah berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala tersebut buatan manusia, dan berhala-berhala tersebut tidak mampu memberi pertolongan kepada mereka. Khotofidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bab ini ada korelasi dengan bab sebelumnya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qaulul Mufid. Beliau mengatakan, dan korelasi bab ini dengan bab sebelumnya ketika Allah Azza wa Jalla, ketika pengarang rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang salah satu kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah, kemudian meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dalam bab ini beliau ingin menjelaskan tentang bukti-bukti batilnya sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, di mana nanti pengarang rahimahullah ta'ala akan menjelaskan beberapa ayat dan hadis bahwa sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla tidak mampu mendatangkan manfaat, bahkan tidak mau mencegah madarat. Bahkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala juga senada dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, bahwa bab ini, bab yang kita akan kaji ini adalah bab permulaan tentang dalil-dalil tauhid, di mana menunjukkan akan batilnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana batilnya sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di sini, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan dengan Allah? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka akan mempersekutukan dengan Allah ma la yakhluqu syai'an, berhala-berhala yang tidak mampu menciptakan syai'an, sesuatu apapun. Ingat, dalam bahasa Arab sebuah lafaz nakirah dalam bentuk nafi
maka memiliki faedah umum. Artinya bahwa mereka berhala-berhala selain daripada Allah Azza wa Jal sedikit pun tidak sanggup menciptakan apapun. Tidak sanggup menciptakan apapun. Bahkan nanti ayat setelahnya, bahkan mereka tidak memiliki walaupun sekulit ari. Ya. Wahum yukhlaqun, sementara mereka sendiri diciptakan. Sementara mereka sendiri diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra, bahkan mereka sendiri tidak sanggup untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak sanggup untuk menolong manusia, wala anfusahum yansurun, dan juga menolong kepada diri-diri mereka sendiri. Artinya tidak bisa menolong orang lain dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan itu berlaku ikhwatu fillah dalam sejarah. Seperti ketika Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, Raja Namrud sampai hancur berkeping-keping pun tidak bisa melawan. Bahkan ketika Mu'adz ibnu Jamuh menghinakan berhala bapaknya Amr ibnu Jamuh, berhalanya pun tidak bisa apapun. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan patung Lata, kemudian mengutus Khalid ibnu Walid untuk menghancurkan patung Uzzah, dan juga mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung Manat. Patung-patung itu tidak sanggup membela diri mereka sendiri. Bahkan ketika Nabi SAW menyerbu kota Mekah dalam tragedi Fathul Mekah, 350 lebih patung yang bertengger di sekitar Ka'bah dihancurkan Rasul. Dan tidak ada satupun dari patung-patung itu yang membela dirinya, apalagi membela para penyembahnya. Nah, ini dikatakan bahwa wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak sanggup memberikan pertolongan. Wala li anfusihim yansurun, bahkan diri-diri mereka sendiri tidak bisa menolong. Ya. Kenapa? Karena mereka diciptakan. Makanya Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu, ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri? Ini menunjukkan kelemahan mereka, kelemahan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan kelemahannya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamliquna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah mengatakan, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun sekulit ari. Kalau antum membuka kacang, ya, membuka kulit kacang, lah dalam kacang itu kan ada kulit tipis, itu disebut kulit ari, kitmir dalam bahasa Arab. Ya, ataupun antum kurma, dalam kurma itu ada lapisan kulit, itu dalam bahasa Arab disebut kitmir. Ya. Jadi walaupun sekulit ari, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakannya, gitu. Apalagi bijinya, kulitnya saja tidak punya, tidak memiliki kekuasaan sekulit ari sedikit pun. Bagaimana pula kalau dia tidak memiliki seperti kitmir saja, kalian menyeru mereka. Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kau seru selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak memiliki walaupun sekulit ari.
Bahkan Allah pertegas dalam ayat selanjutnya, in tad'uhum, taruhlah engkau berdoa kepada mereka. Berdoa kepada berhala-berhala itu. Berdoa kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Berdoa kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. La yasma'u du'aakum. Mereka tidak pernah mampu mendengar permintaan kalian. Walau sami'u, taruhlah mereka mendengar, orang-orang mati itu yang ada di kubur-kubur mereka. Mastajabu lakum, mereka tidak sanggup mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati, bahkan kelak pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari dengan persekutuan kalian dengan berhala tersebut. Jadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka akan marah-marah. Kenapa kau sembah aku? Seperti itu. Jadi orang-orang yang disembah selain Allah itu akan mengingkari, kenapa kau sembah diriku? Ya. Makanya di sini, ini diantara beberapa kelemahan-kelemahan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita sudah tahu ikhwatu fiddin bahwa zat selain daripada Allah Azza wa Jalla adalah lemah, mereka tidak pantas untuk dimintai pertolongan, mereka tidak pantas untuk dimintai mencegah kemadaratan dan begitu seterusnya, maka zat yang seperti ini layakkah disembah? Tidak layak disembah. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla yang sanggup menguasai alam semesta ini. Makanya kalau kita berpikir secara logika, yang terjadi di negeri kita ini, seperti orang-orang yang hidup di pesisir pantai selatan, menganggap bahwa sebagian laut itu ada penguasa selain daripada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin di daerah Jawa yang menganggap ada kerbau yang sangat istimewa, kemudian diambil berkahnya untuk menghilangkan kesialan. Bahkan di beberapa tempat ada gunung-gunung yang diambil berkahnya. Sebenarnya makhluk-makhluk itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mampu mencegah madarat sedikit pun. Di sini Allah mengatakan bahwa walladzina tad'una min dunihi, siapapun yang kau seru selain daripada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak memiliki walaupun sekulit ari. Apa yang mereka akan beri kepada kita? Kulit ari saja nggak punya gitu. Sementara mereka diharapkan berkahnya, diharapkan kebaikannya, diharapkan mampu memberikan rizki, memberikan keturunan, melanggengkan pangkat dan jabatan, begitu seterusnya. Maka ini tidak masuk dalam akal orang-orang yang sehat akalnya. Karena sungguhnya ikhwatu fiddin, Allah sudah menegaskan di sini, tidak ada penguasa kecuali Allah, tidak ada pengatur kecuali Allah, dan tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita perhatikan nas selanjutnya. Wa fis sahihi, dan terdapat dalam sahih. An Anasin qala, dari Anas radhiyallahu an. Anas adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putra daripada Rumaisah bintu Milhan, seorang wanita yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan Anas ini salah satu putra yang dihadiahkan kepada Rasul untuk menjadi pembantu Nabi seumur hidup. Dan menjadi pembantu Nabi lebih mulia, karena bukan hanya sekedar membantu Nabi, tapi akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya Anas bin Malik, banyak riwayat yang diriwayatkan kepada kita karena dia hidup bersama Rasul. Dia paling tahu dengan keluarga Nabi. Dia hidup satu rumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim di sini, syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Jadi suatu ketika kepala Nabi terluka ketika perang Uhud. Wa qusirat rabaiyatuhu, bahkan gigi gerham Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Gigi gerham Nabi sallallahu alaihi wasallam patah ketika itu. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa perang Uhud itu perang yang sangat masyhur ya, terkenal dalam sejarah. Karena dalam peperangan ini juga kekalahan kaum muslimin
Ketika itu Khalid ibn Walid masih kafir ya, belum masuk Islam. Dia yang menjadi jenderal pasukan kafirin. Sementara Nabi SAW sebenarnya juga ahli strategis perang. Kalaulah bukan karena para pemanah itu turun gunung, sebenarnya Nabi SAW sudah ahli strategis. Kekalahannya kan karena 40 pemanah yang ada di Bukit Ainain itu turun gunung. Sehingga ketangkasan Khalid ibn Walid yang subhanallah. Khalid dalam sejarah ikhwatu fiddin, baik sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam, tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Khalid ibn Walid. Dan dia punya aura tersendiri. Jadi kalau peperangan kemudian jenderalnya Khalid, seolah-olah para sahabat itu tidak punya rasa takut. Bayangkan saja dalam perang Mu'tah, ketika itu banyak terbunuh ya dari kalangan jenderal-jenderal Nabi kan. Seperti Hamzah terbunuh, Ja'far terbunuh. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ya kan? Kemudian Zaid, itu kan jenderal-jenderal Nabi. Tapi ketika bendera jatuh ke tangan Khalid ibn Walid, sebentar saja orang Romawi dipukul mundur oleh Khalid ibn Walid. Padahal Khalid ibn Walid ikhwatu fiddin, dia bukan orang yang artinya tidak sebagaimana para sahabat yang lain. Mereka punya keahlian dalam Al-Quran, keahlian dalam syair, keahlian dalam hadis, keahlian dalam agama. Khalid tidak punya keahlian seperti itu. Dia keahliannya satu, berperang saja. Dia keahlian itu hanya dalam berperang. Sehingga ketika melakukan beberapa kesalahan dalam peperangan, sering ditegur Nabi. Tapi tetap saja oleh Nabi dijadikan jenderal, dijadikan pemimpin perang gitu. Karena tidak dimiliki oleh sahabat yang lain sebagaimana kepiawaian Khalid dalam berperang. Makanya ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah, orang yang pertama dipecat Khalid. Alasannya apa? Dikhawatirkan manusia menggantungkan hati mereka kepada Khalid. Dikhawatirkan manusia menggantungkan kemenangan itu kepada Khalid. Maka Umar ingin menghilangkan bahwa yang menolong mereka Allah, bukan karena Khalid. Maka digantilah Khalid ibn Walid oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, An-nasu kama'adini dhahabi wal fiddah. Manusia ini seperti barang tambang, seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Di mana orang terbaik di masa jahiliyah, maka dia pun akan menjadi orang terbaik ketika masuk Islam. Ketika Khalid di zaman jahiliyah menjadi jenderal, ketika masuk Islam, Rasul angkat dia jadi jenderal juga. Ya, Nabi SAW tahu posisi dia di jahiliyah juga digunakan posisinya dalam Islam gitu kan. Makanya Khalid ibn Walid, tapi subhanallah, Khalid itu cita-cita ingin mati di medan perang. Tapi Allah takdirkan dia tidak mati di medan perang kan. Justru dia mati di atas ranjang. Dia sakit parah kemudian meninggal. Padahal berapa ratus luka di badannya tidak juga membuat dia meninggal. Tapi Allah takdirkan berbeda. Ada sahabat yang kemudian baru ikut berperang mati syahid gitu kan. Sementara Khalid ingin mati syahid, enggak syahid. Justru dia meninggal di atas pembaringannya. Lah, Khalid ibn Walid ketika di masa jahiliyah, dia memimpin pasukan melawan Nabi SAW. Kalau antum pernah ke Madinah, mungkin antum pernah ke Madinah, yang sebagian yang sedang umroh atau haji gitu kan. Antum tahu Gunung Uhud itu kan besar, menjulang luar biasa. Besar, gunung terbesar di Madinah, Gunung Uhud itu. Secara logika ikhwatu fiddin, bagaimana mungkin Khalid bisa memutar pasukan dalam sekejap? Ketika dia dipukul mundur oleh kaum muslimin, disangka kabur, rupanya dia memutar balik ke Gunung Uhud. Ini menunjukkan kan ketangkasan Khalid gitu. Dalam sekejap dia bisa di atas gitu kan. Dan itu dibuktikan ketika Khalid berada di Irak. Ketika Khalid berada di Irak dengan pasukannya, ketika itu di Syam manusia sedang berperang, bahkan mereka sudah dikepung. Ya. Tapi Khalid ibn Walid mampu memacu kudanya dari Irak menuju Syam untuk melawan orang-orang kafir. Tahu-tahu muncul begitu.
Sehingga akhirnya Khalid bisa membantu orang-orang yang ada di Syam. Itu sejarah Khalid bin luar biasa. Nah, Khalid ibn Walid lah yang kemudian mengobrak-abrik pasukan pemanah. Dari sinilah kemudian Nabi SAW kalah. Bahkan Nabi hampir terbunuh. Bahkan Nabi SAW cacat, ya, tempa kepalanya, kemudian giginya sampai rontok, sehingga diselamatkan dan para sahabat tunggang langgang, ya, pada lari ke Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa kehebatan Khalid ibn Walid dalam strategis perang. Sebenarnya Rasul juga ahli strategis. Kalau seandainya para pemanah tidak turun juga tidak akan kalah, gitu kan. Tapi sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah berfirman, nudawiluha bainan nas, bahwa hari itu diputarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang. Begitulah manusia. Ya. Nah, ketika Nabi SAW terluka, Nabi marah ketika itu. Marah sehingga kemudian Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum. Bagaimana mungkin, kata Nabi SAW, sebuah kaum akan beruntung ketika mereka menyakiti nabinya. Bagaimana mungkin orang-orang itu akan beruntung sementara mereka menyakiti nabinya, ya. Maka kemudian ketika Nabi SAW memvonis bahwa mereka tidak akan beruntung karena sudah menyakiti nabinya, maka Allah bantah. Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki sedikit pun tentang urusan mereka, wahai Muhammad. Anda bisa bayangkan, tidak ada manusia yang lebih mulia, yang lebih agung daripada Nabi. Bahkan Nabi lebih agung daripada Jibril, daripada para malaikat. Bahkan dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Namun demikian, dia tidak memiliki kekuasaan untuk melaknat orang lain. Tugas Rasul hanya menyampaikan, berdakwah, bukan melaknat. Dan orang-orang yang dikatakan tidak beruntung, bagaimana mungkin beruntung orang-orang yang menyakiti Nabi? Rupanya orang-orang yang menyakiti Nabi di perang Uhud, tiga-tiganya masuk Islam. Dan baik Islamnya. Baik Islamnya. Sampai di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan antum bisa melihat bagaimana musuh besar Nabi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh besar Nabi, dedengkotnya Quraisy. Belakangan dia masuk Islam dengan istrinya Hindu yang sudah memutilasi Hamzah pamannya sampai ususnya dibuat gelang kalung dan juga anting-anting. Ya, sehingga Nabi marah ketika itu kan kepada Hindu. Tapi keduanya masuk Islam, sehingga Nabi SAW terkadang hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Mungkin seseorang yang tadinya mukmin ketika dia meninggal dia kafir, atau mungkin sekarang dia kafir, sebelum meninggal dia mukmin. Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka di sini pendalilan hadis ini dengan bab adalah bahwa selain daripada Allah Azza wa Jalla, hatta Nabi sekalipun tidak memiliki kekuasaan. Baik, kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar salah seorang sahabat yang luar biasa. Kalau antum melihat biografinya, subhanallah, sahabat yang tidak pernah terbentik dalam hatinya dunia, yang ada hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Beliau mengatakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasannya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya setelah ruku', fi raq'atil akhirati, pada rakaat terakhir minal fajri, di waktu subuh. Ingat, ini bukan kunut subuh ya, ini kunut nazilah. Ini kunut nazilah, bukan dalil sebagai kunut subuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulan. Wa ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Bahwa ia mendengar Nabi SAW berdoa setelah bangkit dari ruku pada rakaat terakhir dalam salat fajar, ya Allah, laknatilah fulan dan fulan. Nanti akan dijelaskan siapa mereka. Mereka adalah Safwan ibnu Umayyah, Suhail ibnu Amrin, dan Al-Haris ibnu Hisham maksudnya. Ya. Setelah beliau selesai mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, maka Allah menurunkan firman-Nya, engkau tidak memiliki sedikit pun dari urusan mereka. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya ditimpakan bahaya atas Safwan bin Umayyah 1, Suhail bin Amr 2, serta Al Harith ibn Hisham 3. Selanjutnya turunlah ayat, tidaklah engkau memiliki sedikit pun dari urusan mereka. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga kalau antum perhatikan dengan jeli, ini bantahan kepada dunia perdukunan, dunia kebal bacok, kebal bakar, ya. Kalau seandainya dunia seperti itu diperbolehkan, tentu Nabi SAW orang yang pertama kali kebal bacok kan, kebal bakar, kebal pukul, punya tenaga dalam, tenaga luar gitu kan. Mestinya seperti itu. Tapi kenapa Nabi SAW hampir terbunuh di sini? Bahkan dia masuk perangkap dalam perang Uhud, dia jatuh ke jurang yang disengaja digali orang-orang kafir. Sampai Nabi dikerubutin gitu kan orang-orang kafir. Sampai ketika itu tersebarlah berita Nabi SAW wafat. Padahal berita ini sengaja dihembuskan orang-orang kafir untuk mematahkan semangat orang-orang mukmin. Sehingga ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Nadhr. Dia orang yang paling membentengi Nabi ketika itu. Berapa tusukan yang ada di badannya. Dia mengatakan di hadapan para sahabat, kenapa kalian lari ke belakang punggung kalian? Wallahi demi Allah, inni la ajidu raihatal jannata min kibalil Uhud. Kata Anas bin Nadhr, demi Allah, aku sekarang sudah mencium bau surga di balik Uhud ini. Kenapa kalian lari? Ya. Dia memberikan semangat, ngompori para sahabat agar tetap gitu kan. Tapi karena juga memang kalau sudah pemimpin meninggal, ya otomatis juga kocar-kacir yang lainnya kan. Di sini kemudian menjadi kebanggaan orang-orang Quraisy ketika itu. Bahkan ketika para sahabat lari ke Madinah untuk mempersiapkan diri, tersebar isu bahwa orang-orang kafir akan menyerang mereka. Tapi kemudian Nabi SAW memberikan semangat sehingga bertambahlah keimanan mereka. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum iman. Sesungguhnya manusia akan berkumpul kepada kalian dan akan menyerang kalian. Tapi para sahabat, mereka makin bertambah keimanan mereka dan makin menambatkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu-ilmu seperti itu bukan ilmu-ilmu yang dimiliki para nabi dan rasul. Karena di masyarakat awam, ikhwatul fiddin, dulu saya masa kecil gitu kan, di kampung saya di Majalengka sana, ada beberapa pak kiai yang jadi guru ngaji saya itu diisukan bahwa dia itu orang alim, seorang wali gitu, bisa terbang, bisa nangkap jin, ya, bisa mukul orang dari jarak jauh, dibakar pun tidak apa-apa gitu. Dan masyarakat mempercayainya. Ya. Dan mereka menganggap itulah wali, itulah orang saleh, orang yang sangat dihargai, memiliki kedudukan di masyarakat gitu. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada, saya masih kecil itu masih terdengar seperti itu. Ya. Seolah-olah ketika dikatakan lebih dekat kepada Allah, mereka memiliki karamah gitu kan. Tapi anehnya karamah itu bisa diulang-ulang. Ya. Dan ada mantranya, berarti bukan karamah. Kalau ada mantranya itu masuk ke sihir.
Karena bagaimanapun sesuatu keanehan itu cuma ada 3. Pertama, mukjizat yang hanya dimiliki para nabi. Yang kedua, karamah yang hanya dimiliki para wali. Dan yang ketiga, sihir yang dimiliki para dukun dan para normal. Lalu yang mana satu? Kalau mukjizat, tak mungkin dia bukan nabi. Ya kan? Kalau seandainya dia karamah, kita melihat bahwa amalan dia tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Paling yang ketiga, sihir. Dia tukang sihir yang berbaju kiai kan gitu. Kiai rangkap dukun bahasa saya itu. Jadi masyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi ini juga, hadis ini juga ada faedah seperti itu. Kemudian juga hadis ini juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh melaknat. Kita tidak boleh melaknat orang yang masih hidup. Karena laknat itu artinya menjauhkan orang dari rahmat. Itu laknat artinya. Kalau antum melaknat orang berarti antum menjauhkan rahmat dari orang. Seolah-olah antum mengatakan fulan itu penduduk neraka. Karena rahmat terbesar Allah surga. Jadi kita dilarang melaknat mereka. Karena siapa tahu ketika kita melaknat seseorang, rupanya di akhir hayat dia lebih baik daripada kita. Siapa banyak kisah-kisah seperti ini. Seperti kisah di zaman Nabi SAW, kisah Ma'iz yang berzina. Dia datang ke Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni." Wahai Rasul, aku sudah berzina, sucikan aku. Kata Rasul, jangan-jangan kau pegang-pegang saja. Pulang-pulang. Ya. Tetap Ma'iz mengatakan, ya, "Inni zanaitu fatahhirni." Aku sudah berzina wahai Rasul, bersihkan aku. Rasul tetap tidak mau. Kamu jangan-jangan cium-cium saja. Sudah pulang sana. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini? Supaya Nabi memberikan kesempatan dia bertobat. Walaupun dia berzina, betul-betul berzina. Tapi Nabi menghindarkan agar jangan sampai dihukum. Supaya dia diberikan kesempatan tobat. Karena seberapa besar pun dosa kita, maka Allah pasti mengampuninya. Itu keyakinan kita semuanya. Ya. Bahkan iblis sekalipun, ikhwatu fiddin, siapa yang tidak kenal iblis? Dia meminta sesuatu kepada Allah, Allah beri. Ya kan? Apa permintaan iblis? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, berikan tangguhan usiaku sampai hari dibangkitkan. Apakah Allah tidak beri? Allah beri. Ya. Allah kasih, ya sudah. Kalau kamu ingin hidup seterusnya, saya hidupkan kamu sampai kiamat dibangkitkan. Apalagi kalau permintaan kita ini adalah seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apalagi kalau permintaan itu adalah meminta ampunan Allah Azza wa Jalla. Allah sangat senang apabila seorang hambanya meminta ampunan. Bahkan Allah lebih senang daripada seorang ibu yang kehilangan anaknya kemudian ketemu lagi. Allah lebih senang ketika melihat hambanya bertobat. Nah, di sini bahwa kita tidak boleh melaknat seseorang. Melaknat si fulan. Karena Nabi SAW juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla melaknat fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, karena belakangan kemudian orang-orang yang dilaknat itu justru masuk Islam dan baik keislamannya. Ini faedah juga dari hadis ini. Kemudian yang selanjutnya, dan diriwayatkan pada hadis sahih pula dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu dahulu namanya Abdus Syamsi, hamba matahari. Jadi nama di masa jahiliyahnya Abu Hurairah itu namanya Abdus Syamsi, hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam, Rasul ubah menjadi Abdurrahman, ya, hamba Allah yang maha pengasih. Dari hamba matahari menjadi hamba Allah. Ya. Tapi kemudian karena dia suka dengan kucing kecil, suka memelihara kucing kecil, maka Nabi SAW menjuluki dia dengan Abu Hurairah, bapak kucing kecil. Ya. Lah Abu Hurairah ini orang yang banyak bermulazamah dengan Rasul. Makanya tidak heran kalau seandainya hampir riwayat-riwayat yang sampai kepada kita adalah riwayat dia. Karena dia fokus belajar dan mengajar. Fokus mengambil riwayat dan meriwayatkan. Bahkan dari 6 para sahabat, dia terbanyak riwayatnya. Dan dia orang yang mendapatkan doa Nabi SAW setiap mendengar hadis tidak pernah lupa selamanya.
Dan itu mukjizat Nabi mendoakan Abu Hurairah. Setiap mendengar hadis tidak pernah lupa. Setelah dia sering lupa, ya. Jadi doa ini setelah dia sering lupa, dia mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, banyak kali hafalan ini. Ya. Saya selalu lupa. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bentangkan selendangmu. Setelah ini engkau tidak akan lupa selamanya. Dan selepas itulah Abu Hurairah menjadi pakar dalam hadis. Dan Abu Hurairah memiliki usia 78 tahun dia meninggal, dan dihabiskan waktunya untuk mengajar dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Faqala ya ma'syara Quraisy atau kalimatun nahwuha ishtaru anfusakum la aghni atau la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Ya Safiyata ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Ketika turun ayat, dan berilah peringatan keluarga terdekatmu wahai Rasul. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan Rasul dari dakwah sembunyi-sembunyi menjadi dakwah terang-terangan. Dengan turunnya ayat ini Rasul diperintahkan, jangan sembunyi lagi. Sekarang engkau harus terang-terangan dakwahmu, sebarkan dakwahmu kepada umatmu. Kalau dulu kan mungkin door to door gitu kan, nemui satu-satu kawan-kawan dekatnya, kerabat-kerabatnya. Nah sekarang tidak. Sekarang Nabi diminta oleh Allah agar mengumpulkan seluruh kabilahnya, kemudian mendakwahkan tauhid setelah turunnya ayat ini. Dan berilah peringatan keluarga terdekatmu. Lalu beliau berdiri dan bersabda, wahai orang-orang Quraisy, atau ucapan yang serupa dengannya, tebuslah diri kalian, tebuslah diri kalian, karena sesungguhnya aku tidak akan mampu melindungi kalian sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul Abbas bin Abdul Muttalib, salah satu paman yang masuk Islam dari 4 pamannya yang hidup sampai kenabian dan kerasulan Nabi. Yang masuk Islam adalah salah satunya Abbas dan Hamzah. Adapun Abu Lahab dan Abu Talib kafir. Beliau mengatakan, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa melindungi kalian sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wahai Safiyah, bibi Rasul. Safiyah adalah ibu daripada Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam adalah ayah daripada Urwah bin Zubair, seorang alim ulama besar. Ya. Nah, Safiyah bin bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa melindungimu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad. Fatimah adalah anak putri keempat setelah Zainab, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Kemudian Fatimah, dia adalah wanita terbaik dunia, istri daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ibu daripada pemimpin para pemuda di sorga, Hasan dan Husain. Dia mengatakan, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari hartaku sesukamu, kata Rasul. Akan tetapi aku tidak mampu melindungimu sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kelemahannya, bahwa yang berkuasa Allah. Dan ini tauhid namanya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelemahannya di hadapan kaumnya, di hadapan kerabatnya, bahwa dia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu lindungi diri-diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Bagaimana mungkin sekarang banyak orang yang memuja dan memuji Rasul, menyanjung dan menjunjung Rasul melebihi kapasitas seorang Nabi dan Rasul. Sampai saya pernah membaca satu buku yang sering dibaca di masyarakat. Isinya adalah berlebihan, ghulu, melampaui batas dari batas yang diberikan Allah kepada Nabi-Nya. Sampai dikatakan Nabi mampu menghilangkan kesusahan orang, Nabi mampu menyembuhkan orang sakit, Nabi mampu untuk menarik orang ke dalam kebaikan, dan begitu seterusnya. Ini kan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Kenapa diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka kita tidak boleh ketika ada seorang sahabat di hadapan Nabi saja, wahai Rasul, atas kehendak Allah dan kamu. Rasul marah. Qul masya Allah wahdah. Jangan kau katakan itu lagi. Katakan atas kehendak Allah saja. Jangan bawa-bawa aku di sini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa korelasi hadis yang ini yang terakhir dengan bab adalah bahwa tidak ada yang kuasa, tidak ada yang memiliki, dan tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bukti bahwa zat selain daripada Allah adalah lemah, sangat lemah, sehingga tidak boleh seseorang meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena mereka tidak sanggup untuk menolong, mereka tidak sanggup untuk menghidupkan dan mematikan, mereka tidak sanggup untuk mencegah madarat, bahkan mereka sendiri tidak sanggup menolong diri mereka, apalagi menolong orang lain. Bahkan mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun hanya sekulit ari sedikit pun, ya, sehingga tidak layak untuk disembah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayatnya menjelaskan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu atas segala sesuatu maha mampu dan tidak dimiliki hambanya. Maka bab ini sekali lagi adalah bab yang menjelaskan kepada kita tentang batilnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Laisa laka minal amri syai'un. Di situ tidak disebutkan di terjemahannya. Iya. Tuh. Sebutkan. Dan ayat ini laisa laka minal amri syai'un itu menunjukkan kelemahan Rasul. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kuasa. Yang berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada satu bab setelah kita banyak mengkaji tentang bab tawakal, ya, bahwa seorang muslim di antara tanda-tanda mentauhidkan Allah Azza wa Jalla bahwa menggantungkan sesuatu seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang tidak boleh menggantung kepada selain Allah, karena selain Allah itu sangat lemah. Mereka tidak layak untuk dijadikan tempat bergantung. Allah yang mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menunjukkan sepertiga Al-Qur'an. Ya, ayat surat Al-Ikhlas ini adalah ayat sepertiga Al-Qur'an. Jadi kalau antum baca 3 kali sempurna Al-Qur'an. Ya. Ya sudah kalau gitu enggak usah baca Quran. Qul huwallahu saja 3 kali gitu. Enggak, maksudnya kandungan isinya. Bahwa Quran itu terbagi 3. Sepertiga membicarakan tauhid, sepertiga bicara masalah kisah, dan sepertiga bicara tentang masalah hukum ibadah. Nah, jadi tauhid itu sepertiga Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau seandainya ada kejadian bahwa orang datang ke dukun meminta ramalan, kemudian terjadi ramalannya, orang yang datang ke paranormal berobat kemudian sembuh dari penyakitnya, bukan berarti melegalkan perdukunan. Kesembuhan tetap Allah yang menyembuhkan. Sebagaimana terjadinya sesuatu ramalan, Allah yang berkehendak atas ramalan itu. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu hanya sekedar istidraj saja. Istidraj itu artinya ya hanya kebetulan. Kebetulan takdir Allah memang dia sembuh, datang ke dukun sembuh, gitu loh maksudnya. Ya. Atau kebetulan dia meramal bahwa besok akan terjadi sesuatu, memang takdir Allah besok akan terjadi sesuatu. Itu istidraj artinya.
Lah terkadang istidraj seperti ini disalahpahami manusia. Seolah-olah dia yang menyembuhkan. Seolah-olah dia yang meramalkan gitu kan. Padahal tidak. Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkan dan menjadikan sebuah ramalan itu terjadi. Dan itu salah satu ujian bagi seorang yang beriman kan. Ujian yang besar. Ya, makanya kalau antum tahu kisah Dajjal, ketika Dajjal sanggup untuk datang ke, ada satu kisah yang cukup menarik ketika Dajjal mendatangi Arab Badui. Arab Badui itu kan tidak sekolah, mereka tidak punya pendidikan, mereka jahil sehingga mudah untuk ditipu. Ya. Ketika Dajjal berhadapan kepada mereka, kemudian Dajjal mengatakan, percayakah kalian kalau saya ini Rabb kalian? Orang Badui polos, tidak. Apa buktinya kalau kamu Tuhan kami? Bagaimana kalau seandainya saya hidupkan bapak dan ibu kalian? Apakah kalian akan beriman kepadaku bahwa saya ini Rabb kalian? Betul. Akhirnya Dajjal menggunakan syaitan, menggunakan jin agar menjelma menjadi ibu dan bapak-bapak mereka. Ketika itu Dajjal mengatakan, sekarang kalian beriman kepadaku? Mereka langsung beriman. Ya. Jadi para pengikut Dajjal itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Karena langsung beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Dajjal tadi. Lah apakah yang dimiliki kesaktian, yang keajaiban yang dimiliki Dajjal itu lantas kemudian Dajjal memiliki kekuasaan selain daripada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Karena Dajjal yang menciptakan Allah. Dajjal diberikan kuasa oleh Allah untuk melakukan hal itu sebagai fitnah. Makanya tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Makanya Rasul mengatakan seluruh para nabi dan Rasul memperingatkan umatnya dari Dajjal. Akan tapi tidak ada nabi dan Rasul yang memperingatkan umatnya dari Dajjal sedetil Nabi kita Muhammad SAW. Sampai menyebutkan ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, kapan dia keluar, ya, apa yang dilakukannya, siapa yang membunuhnya, ciri-ciri fisiknya seperti apa, dijelaskan sama Nabi. Ya. Dan tidak ada Nabi yang menjelaskan sedetil Nabi ketika menjelaskan Dajjal. Ya. Wajar, kenapa? Karena tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan kita dikatakan oleh Nabi, kalau Dajjal hidup di zaman aku hidup, kata Rasul, maka saya yang akan melawannya. Masalahnya, kalau Dajjal hidup ketika aku mati, maka kalian akan melindungi diri kalian. Artinya apa? Berarti ketika kita melindungi dari fitnah Dajjal, Nabi sudah membekali tentang ciri-cirinya. Supaya ketika tahu Dajjal, langsung pergi kita. Jangan sok, saya lawan dia. Bentar aja. Makanya ketika Dajjal hendak menyerbu kota Madinah, ya, dikepung tuh kota Madinah sama Dajjal. Tapi Dajjal kan tidak bisa masuk Madinah, karena di situ ada malaikat. Ketika sampai di perbatasan Madinah, dia mengatakan, "Hadza qasru Ahmad." Ini istananya Ahmad. Mau masuk nggak bisa. Ya. Akhirnya kemudian kakinya dihentakkan ke bumi sehingga bergetarlah Madinah, sehingga keluarlah orang-orang munafik dari kota Madinah. Keluar ketakutan, mereka malah keluar. Ya kan? Mestinya mereka diam di situ supaya aman gitu kan. Tapi itu ciri bahwa orang-orang munafik tidak akan selamat. Ketakutan, keluar mereka, akhirnya ikut Dajjal. Sehingga ada anak muda yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dengan beraninya mendatangi Dajjal dan akan membunuh Dajjal. Ya. Kemudian dia mengatakan, apakah kamu beriman bahwasanya Tuhan kamu? Tidak, kamu adalah Dajjal, ya, dan kamu kafir. Akhirnya kemudian dia digergaji menjadi dua sama Dajjal. Ya. Dan itu hukumannya orang yang melawan Dajjal. Sampai subhanallah, ini fitnah yang paling besar, sampai pasukan Al-Mahdi sendiri, pasukan Al-Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal. Sampai mereka berada di atas bukit, tidak bisa turun. Karena apa? Dikepung pasukan Dajjal. Mereka tidak makan apa-apa. Ya. Dalam jangka waktu yang lama mereka terkepung di atas bukit Imam Mahdi ini. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan Isa bin Maryam. Di tangan Isa inilah kemudian Dajjal ditikam dan meninggal dunia.
Dan Dajjal bagi orang Yahudi adalah Mahdi. Orang-orang Yahudi menganggap Dajjal itu Imam Mahdi mereka. Karena yang pertama mengikuti Dajjal itu Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan itu di Irak sana. Makanya mungkin masuk di akal juga kalau seandainya sekarang Irak itu dikuasai orang Syiah. Ya kan? Korelasi Syiah dengan Yahudi jelas. Ya kan? Korelasi Syiah dengan Yahudi jelas karena yang membentuk adanya Syiah itu Yahudi. Sehingga kalau sekarang Irak kemudian dikuasai orang Syiah, ya boleh jadi ini salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla membuktikan kenabian Rasul kan. Karena yang akan pertama kali mengikuti Dajjal itu 70.000 Yahudi Asfahan yang ada di Irak. Ya. Jadi ya kalau cerita Dajjal lama ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.